Aku mengenalnya dalam sebuah kesempatan yang tak terduga. Ketika suatu hari, sepotong jiwa kecil menggandeng lenganku kepadanya. Masih nampak dalam ingatanku, wajahnya yang lembut, memancarkan kasih dan pengabdian yang tulus pada sesama. Lalu aku mengenalnya, ketika pada suatu hari ia berkata, "Akan kutempuh jalan untuk menjauhi harum dunia, demi menggapai keharuman yang lebih. Inilah yang akan menghidupkan jiwaku. Inilah kesunyian dan ketercerahan bagi jiwaku. Dan haruskah aku lari darinya demi mengejar hasrat hidup yang lain? Haruskah aku ingkari sebuah panggilan jiwa yang senantiasa lapar akan Tuhan? Haruskah sepotong jiwa mengelak dari sebuah kebenaran ketika ia yakin Tuhan kuasa mencintainya? Haruskah ku buang jalan lurus dan ku gapai kegamangan kembali dalam lorong tanpa cahaya? Inilah hidupku di saat-saat ini dan di masa yang akan datang, yang ku harap bisa menumbuhkan keharuman dalam jiwa manusia." Ia terus berkata, sampai akhirnya kutemukan keheningan dalam nafas angin. Aku memandangnya, namun kudapati ia seolah meyakinkanku bahwa ia tidak apa-apa dengan apa yang telah dipilihnya menjadi pijakan hidup. Namun aku tersadar, tidak seharusnya aku menemukan prasangka semacam itu. Bukankah aku pernah berkata, Tuhan menciptakan 1000 jiwa dalam 1000 tubuh, dan masing-masing mempunyai tempat berpijak. Kisah itu sendiri sudah lama berlalu. Entah berapa tahun, aku tak mengingatnya dengan yakin. Dan kini, sebuah kerinduan telah menyatukan langkahku kembali untuk mendatanginya. Ketika jiwaku bergelora ingin menanyakan bagaimana memelihara sebuah kesucian. Sampai akhirnya, kutemukan ia dalam gelombang yang senantiasa menyambungkan puji-pujian untuknya. Kudekati dan kusampaikan salam padanya. Mungkin ini salah. Harusnya aku yang menerima ucapan salam itu darinya. Diriku yang masih berlumur lempung dunia, bukankah senantiasa mengajakku untuk melalaikan Tuhan? Kini, ia tersenyum memandangku. Namun senyuman itu tak lagi mengingatkanku akan senyumannya pada waktu-waktu yang dulu, saat kami masih sering berbicara satu sama lain. Senyum itu tiba-tiba mengingatkanku akan seorang pertapa yang sering kutemukan hadir di keheningan malamku. Seolah tahu maksud kedatanganku, ia kemudian berkata setelah mengajakku melangkah melewati beberapa ruang, "Engkau bertanya tentang kehidupan yang suci. Ia yang bahasa hidupnya adalah pengorbanan untuk sesama, yang tak ada waktu untuk memuaskan diri dalam nafsu, namun memenuhi dengan hasrat akan pencapaian kemuliaan jiwa. Ia yang kehendak hidupnya hanya mengisi jiwa dengan Tuhan, dan tak memberi ruang kosong untuk selainnya. Ialah hidup yang rela menelan kepedihan demi kesejahteraan penghuni bumi. Ialah hidup yang memenuhi dengan pujian untuknya, harap menggapai cahayanya, dan mengisi jiwanya dengan kepenuhan akan cintanya. Ialah jiwa yang hendaknya hidup di setiap diri demi kehidupan yang baik dan sejarah yang bersih, walau jiwanya tak pernah berkata, 'Akan kutempuh jalan suci.' Jiwa itu hendaknya senantiasa membasahi diri dengan air kesucian untuk memulai kehidupan dengan penuh keberartian dan tak lagi melalaikan jiwanya yang lena dan hampa." Ia terus berkata lewat mulutnya yang kecil, membuatku memaku pendengaranku di kedalaman setiap kalimatnya, sampai ketika kurasakan sepotong ciuman lembut membasahi keningku. Aku diam, menyadari dalam hidup ada berjuta cahaya keindahan menujunya. Aku melangkahkan kaki meninggalkannya, jauh dan teramat jauh, menapak di atas rumput hijau yang mulai berembun. Tiba-tiba jiwaku mengajak menoleh, mengingatkanku akan kebiasaannya sebagaimana dahulu, menatapku dari kejauhan sampai hilang sebuah titik kecil di hadapannya. Dan kini, kudapati sebuah titik kecil berdiri jauh di depanku.